Eh, oh halo, halo guys, halo. Kali ini kita akan bermain Squid Game ini, yang ini ya. Udah aku ini. Dan itu aku udah satu. Karena aku udah buat dan aku insert front 10M iya buat air lalu ada 10M 9M lagi cok 9M lagi cok. Dan aku nomor berapa nih, 353. Ah shit, aku nggak suka 3 coy, nggak suka karena tak suka. What the hell, ada frontman. What the hell, oh my god, ada frontman. Baik jawaban di dalam Al-Quran maupun Sekarang 349 deh, dan 353 salah. Betul, ada frontman, ini bocil hoki ya, hoki pala gua, pala aku. Ini bukan bocil hoki sih cok, aku bukan main di PC ataupun laptop ya, tapi aku dijelasin aku mainnya di HP dan kalian berharap main di PC atau di laptop. Oke, seringkali justru menjadi hal yang paling tidak adil. Nafas, klasik. nafas, kehidupan berhenti. 4, 3, 2, 1 muter-muter. Nanti kalau aku bosan main game ini aku akan jalan ya kayak tadi. Iya, video tadi. Enggak sih, kebanyakan orang loncat. Ada kita udah dimulai ya. Oke. Green light. Pertama-tama marilah kita bersolawat dahulu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menitipkan solawat Green light. komentar ya. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya yang mulia di dunia dan akhirat, serta selalu Red light, green light. Oh, namanya. What the hell? Ia tidak hanya mengumpulkan Green light. sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Red light. Memberikan kekuatan Itu ada sana di belakangku. yang tidak pernah Green light. kekuatan yang sangat mematikan dan penuh budaya. Para kafir yang menerima Oke, nice. Keburu bang. Ini frontnya baik, cuy. Alamak. Bukan. Oh, alamak. Bisa gitu ya. Tetapi di pusat kekuasaannya, segala kesulitan kerajaan pegunungan itu, Dajjal menetapkan target berikutnya. Uangnya udah berapa? Udah 600.000 iwan aja nih. Nabi Sulaiman dan pasukannya belum mengetahui apa yang sedang dipersiapkan. Tapi nggak bisa.
menyusun Ya, uang soalnya kekuatan kok nggak dan tukang mensyukuri Roblox. kemenangan yang baru saja Aku jagonya ini. namun tanpa Main disadari ancaman yang jauh lebih berbahaya Season 2 woy. tempat-tempat kayak gitu. Season 2. Season 2. Season 2. Tapi yang nanti jangan season 2, season 1. Aku nggak suka season 2 yang itu loh, soalnya susahnya. Nyalain suara. Bayangkan jiwamu adalah sebuah bejana yang selama ini kau paksa menampung segala sampah dunia, mulai dari kecemasan akan hari esok Tapoy. hingga masa lalu yang tak kunjung sembuh. Bagaimana mungkin air kearifan yang murni bisa masuk jika di dalamnya sudah sesak oleh kerugian egomu sendiri? Detik ini ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik rasa lelahmu. Oh, musiknya. Mana itu? Aduh, belum. Nice, 2 kali. Leton. Luar tile. Terus kesini kok. Kok kesini. Dalah. Ketika kau berani melepaskan identitas palsumu dan berdiri telanjang di hadapan kebenaran yang mutlak. Oke, nice. Di mana suara-suara besok sekolah terdengar dan hanya ada getaran keheningan yang menyelimuti. Kita akan menelusuri lorong-lorong cahaya dalam dirimu, membongkar tumpukan debu yang menyumbat mata batin. Ya. Menjadi kosong ada Shit. Gak jago deh. Shit. Uwais Al-Qarni mengenal orang yang belum pernah bertemu dia dan dia tahu namanya siapa. Uwais Al-Qarni, Salman Al-Farisi mengenal. Kamu itu orang dia tahu namanya, Pak. Orang yang nanya, di mana ta'rifnya? Dengan cara apa engkau mengenal? Kita kan nggak pernah ketemu, kan jadi nggak pernah ketemu. Jadi sebelum ketemu kan nggak bisa dicek. Nggak ada ide dulu. Terus bagaimana? Jawaban Uwais, jawaban Salman Al-Farisi. Ya, ada. Dan lama. demi ketaatan kepada Allah. Seorang nabi yang ditelanjutkan raksasa di dasar lautan yang gelap, seorang pemuda yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dan seorang bayi yang diletakkan dalam peti lalu dihanyutkan ke sungai yang deras. Ini bukan dongeng, bukan legenda yang dikarang manusia, tetapi kisah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Setiap nabi memiliki ujian yang luar biasa berat, pengorbanan yang menggetarkan hati, dan kemenangan spiritual yang mengubah sejarah. Harusnya aku yang jadi MC. 4, 5, 6 6 Assalamualaikum apalagi warahmatullahi 6, 7, 8 Tahukah Anda 6 lah. di masa hijrah Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang menyambung Itu perjuangan sisa dengan berapa? keberanian dan kecerdikan. Itu sisa berapa? 1, Ialah 2, Asma binti Abu 3 Bakar, perempuan yang 3 dijuluki lah. Datul Wifaqai, wanita tangguh di balik momen paling gembira Kok dalam bisa sejarah ada yang Islam. main sama? Di mozaik Quran, mari Ada. kita simak kisah Asma binti Abu Bakar, kisah tentang iman, keberanian, dan pengorbanan seorang perempuan. Sebelum lanjut, tuliskan di komentar Anda menonton dari mana. Dan jangan lupa subscribe, Bilkis, like, Diandraku dan Bilkis cuma putri sang Bilkis syuting, tarai. dan bidikan wahyu. Sawit. Asma binti Abu Bakar tidak lahir dari keluarga sembarangan. Ia adalah putri sulung dari Abu Bakar As-Siddiq,
sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudari kandung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini tuh. Sejak kecil, atmosfer rumahnya bukanlah tentang kemewahan Aisyah, Ini dah. tentang kemauan Ini dan dah. diskusi mengenai ketauhidan. Lahir sekitar 27 Ada. tahun sebelum hijrah, Asma tumbuh dewasa tepat saat fajar Islam mulai menyingsing di Nggak Mekah. bisa. Lingkungan ini menempatnya menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Oh, berarti alamatnya yang jadi frontman nih. Pendidikan yang diterima Asma Dalam langsung dari mata. ayahnya menekankan pada aspek Freeman, kejujuran, Freeman. syukur, dan pengabdian tanpa pamrih. Ia menyaksikan sendiri Ada. bagaimana Abu Bakar menghabiskan kekayaannya untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa. Dari sanalah Asma belajar bahwa iman Revive memiliki nggak ada. pengorbanan yang nyata. Ia bukan tipikal wanita yang hanya duduk diam di balik tirai. Ia adalah saksi hidup bagaimana Islam diperjuangkan Ada. dengan darah dan air mata. Game. Kecerdasannya dalam memahami strategi dan menjaga rahasia sudah terasa sejak masa remaja, Dua lagi, menjadikannya Cok. salah satu pilar penting dalam Alamak. dalam dakwah Nabi. Keimanan Asma bersifat revolusioner. Di saat banyak Tuh orang kan masih bener. ragu, Asma telah memantapkan hatinya pada risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ketangguhan fisiknya juga tidak kalah dengan Kita lihat mentalnya. di Ia terbiasa dengan frontman kerasnya aja ya. padang gurun dan pekerjaan rumah tangga yang berat. Semua kualitas Apa ini itu? seolah disiapkan oleh Apa Allah itu? untuk satu Sebar. peran besar yang akan mengubah jalannya sejarah Islam. Foto Ia bukan di sekedar front saksi sejarah, itu melainkan sendiri. aktor kunci Belum. kampanye. Babak paling Biar krusial dalam jadi perjalanan tamal. hijrah Nabi mungkin akan memiliki alur yang sangat berbeda. Karakter Asma yang paling menonjol adalah kemandiriannya. Ia tidak bergantung pada kemegahan nama besar ayahnya, melainkan membangun derajatnya sendiri melalui ketaatan yang mutlak. Ketika perintah hijrah akhirnya turun dari Sigma. langit, Asma sudah berdiri di Sigma pinggir boy. siap mempertaruhkan nyawanya. Apa itu Ia yang memahami ini? bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya harus Buset dibuktikan dah, saat situasi frontman. berada di titik paling berbahaya. Di balik kelembutan seorang putri Frontman. bangsawan Quraisy, tersimpan keberanian singa yang akan segera diuji dalam peristiwa besar di Apanya aku bisa buat Bab yang 2. Sosok di balik dua perencanaan. 2 2 2 Ketika satu perintah satu hijrah satu turun, Mekah 5 5 5 menjadi kota pala. yang mencekam. Para pemuda Quraisy dari setiap kabilah telah bersumpah untuk menghabisi nyawa Untuk Rasulullah putih. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iklan. Di tengah kepungan intelijen musuh yang menyisir Ada setiap bodoh sudut itu kota, aku. sebuah operasi rahasia tingkat tinggi sedang disusun di rumah Abu Bakar. Produk Dalam skenario yang sangat beresiko ini, Asma binti Abu Bakar memegang peran yang sangat vital. lebih Sebagai mahal kepala logistik, sekaligus ini pemimpin daripada intelijen VIP. dan ayahnya yang tengah bersembunyi di Gua Thur. Peran Asma bukanlah peran sekunder. What the Sementara hell? kaum lelaki Quraisy berjaga di pintu-pintu kota, Puluhan Asma adalah yuan. orang yang paling tahu posisi What? persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ngapain Tugasnya masuk? sangat berat. Lalu ngapain Ia masuk harus front? memastikan ketersediaan makanan Front, dan air bagi front. kedua tokoh tersebut tanpa menimbulkan Lo kecurigaan. what the? Setiap sore, ia mengatur strategi agar pergerakannya menuju Jabal Thawr tidak terendus. Ia bergerak dengan Tidak ketenangan luar terendus. biasa, membawa kantong kulit berisi bekal main di balik apa ini? pakaiannya, seolah-olah Apa? ia hanya seorang wanita yang sedang melakukan aktivitas rumah tangga biasa. Kejeniusan logistik Asma bekerja sama dengan skema yang disusun ayahnya. Ia berkoordinasi dengan saudaranya Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas mengumpulkan informasi Nanti dari pusat udah kota mau Mekah dulu. tentang rencana para pembesar Quraisy. Di malam hari, Abdullah akan naik ke gua untuk memberikan What laporan the intelijen, hell? sementara Asma datang membawa perbekalan fisik. So, Untuk menghilangkan jejak kaki mereka di atas pasir yang merupakan petunjuk paling dicari oleh para pelacak handal Quraisy, mereka menggunakan jasa Amir bin Fuhairah yang menggiring kawanan kambing Kita untuk menghapus bekas screenshot. langkah kaki Asma dan Abdullah. Tanggung jawab yang dipikul Asma membutuhkan ketajaman mental dan keberanian fisik yang ya melampaui harus masanya. gini lah ya. Mendaki Jabal Thawr bukanlah perkara mudah. Medannya curam, berbatu tajam, dan penuh resiko terjatuh, apalagi dilakukan dalam kegelapan malam. Namun bagi Asma, setiap langkah pendakian adalah bentuk zikir dan pengabdian. Ia memahami bahwa jika ia tertangkap, rahasia persembunyian Nabi akan terbongkar, yang berarti kehancuran bagi dakwah Islam.
Di pundak wanita muda inilah keselamatan pemimpin umat ini dititipkan Loh. oleh Allah melalui strategi yang sangat rapi. Asma membuktikan bahwa dalam perjuangan Islam, peran wanita tidak hanya Buset. berada di garis belakang dalam hal doa, tetapi juga berada di garis depan dalam hal eksekusi Gak strategi bisa, dan Bang. ketahanan operasional. Ia Lu mengelola nggak risiko usah. dengan sangat canggih, Lu membantu nggak usah, informasi secara Bambam. terbatas, mengikuti Lu nggak krisis, usah. dan tetap menjaga ketenangan wajahnya di Loh. depan penduduk Mekah yang sedang kalap mencari keberadaan Nabi. Ya gitulah Keteguhan hati inilah kerja. yang nantinya melahirkan sebuah momen ikonik Sampai yang segini akan memberinya aja, sebuah tapi gelar jangan kemuliaan membawa. abadi. Perencanaan telah Dan matang dadah dan guys, pembekalan dadah. telah siap diantar.